Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini ada kiriman dari viewer Mbak Andriana ya. Ini user melihat eh, video saya tentang restorasi Nokia N81 ya. Dia membeli casing baru ya, casing baru, terus dicoba pasang casingnya N81. Kemudian setelah dipasang semua, ternyata tidak bisa hidup. Katanya seperti itu. Oke, lanjut saya akan buka ini kardusnya. Ya, sudah terbuka. Oke, di sini apa nih ya? Wah, ada Nokia E72. Nokia E72 katanya juga tidak mau hidup ya. Lalu di sini, nah ini pasti Nokia N81-nya ya. Yap. Nah, ini wah, lengkap sekali ya, dikirim dari Mbak Andriana. Mika Herkesnya ya. Ya, lengkap. Terus ini casing lama ya. Ini casing lamanya kayaknya. Soalnya dia sudah dipasang casing barunya. Nah, ini casing barunya nih ya. Sudah dipasang. Nah, ini kan. Nah, ini casing barunya. Terlihat kan? Lihat baru. Dan ini apa ya? Oh, ini plastik saja. Nah, ini bagian tulangannya. Wah, dikirimnya lengkap sekali ya. Suruh ngecek handphonenya ya. Oke, selanjutnya saya akan cek. Nah, ini E72 nya di keep dulu ya. Di konten selanjutnya saya akan cek dulu N81 nya. Wah, ini juga nggak nempel ya. Harusnya supaya tambah nempel, tambahin ini ya, lem LCD bisa, lem ibon juga bisa ya. Tapi jangan lem besi, lem power glue. Itu tidak boleh ya. Oke. Ini copot sendiri ya. Buka bagian belakang. Wah, ini sangat sudah ketas sekali ya. Sudah retak-retak, ya kan? Oke. Ya, sudah terbuka. Oke, ini baterainya BP5M. Oke, saya cek dulu baterainya ya. Cek pakai adaptor apa? Casan kodok dulu ya. Ini barang murah, cukup berguna bagi teknisi sebenarnya. Untuk mengecek baterai itu masih ada tegangan atau tidak ya. Biasanya jika ada tegangan di indikatornya nyala ya. Nah, ini kan nggak ada tampilan nih. Tampilan di indikatornya hanya tidak hidup, tidak, kosong. Kita coba tes pakai avometer.
Oke, di check out pakai avometer. Oh, ternyata muncul tegangan cuma 0,2 ya tegangannya, tidak sampai 37 volt. Ini kondisinya 0,2 ini ya, baterainya ini ya tidak ada arus. Nah, nyala dia ya, mengecas. Jadi jika dicabut dia nggak mau ya, tuh kosong sekali. Sekarang sudah mengecas. Kita tunggu sampai 10 menit. Oke, selagi menunggu baterai penuh di cas pakai casan kodok, saya akan coba cek ke PSU ya. Oke, ini sudah di depan PSU dan saya coba cek dengan cek dijepit min plusnya ya. Saya kena tadi, kena terhubung. Oke, jarumnya tidak bergerak sama sekali ya. Lihat, bunyi cetak-cetak seperti ini, tidak bergerak. Oke, saya akan coba rehot IC power dan CPU-nya. Bagian IC power ada di bagian ini. CPU dan IC powernya ada di sini ya. Lapisi ya bagian plastik soket ini fleksibel agar tidak kepanasan, menggunakan aluminium foil bisa ya. Kita tutupi dulu bagian yang gampang meleleh ya, seperti ini. Lapisi plug terlebih dahulu. Panasnya jangan terlalu lama-lama ya, cukup direhot saja ya. Oke, setelah direhot saya akan bersihkan. Ini masih sangat panas ya.
Saya pegangnya agak di pinggir-pinggir seperti ini nih. Masih sangat panas. Kita diamkan dulu. Kita bersihkan. Oke, ini sudah saya rehot dan coba saya langsung pasang LCD. Saya cek langsung dengan baterai. Dan baterainya sudah saya cas ya dengan charger kodok tadi ya. Nah, kalau dia baterainya terisi, baterainya hidup, dites langsung nyala ya. Nah, nyala dan ada indikatornya. Jadi fungsinya sangat penting ya, casan kodok seperti ini. Oke, langsung saja saya tes. Wah, nyala bagian keypad nih guys. Alhamdulillah berhasil guys. Hanya modal di repair, rehot lagi ya. Jadi biasanya Nokia jadul jika kendalanya macet bisa dieksekusi dengan cara direhot IC power dan IC CPU ya. Tapi terkadang juga tidak berhasil. Ada kadang-kadang berhasil, kadang enggak. Jadi enggak selalu berhasil. Oke, kita lanjut untuk pasang kembali handphonenya ya. Dirakit lagi kembali. Nah, ini baterainya juga bukan BP5M ya, sebenarnya BP6MT. Harusnya BP6MT. Baterai original Nokia N81 ya. Dan dulu saya pernah restorasi handphone ini ya. Tutorial tahap pasang, tahap bongkar, pasang dari awal sampai detail ya. Cara pasang, cara bongkarnya. Karena kalau tidak saya buat, terkadang kita juga agak dimana solusi gampangnya ya untuk membongkar gitu ya. Nah, ini untuk tombolnya ternyata ini ya, untuk Mbak Andriana ini mungkin ketekan-tekan ya, terlalu keras jadi robek tuh, jadi seperti ini robek. Nah, saya zoom. Nah, ini robek, jadi fleksibel untuk tombol ya, ini robek. Oke, untung saya ada stoknya ya. Oke, saya ada stoknya, stok copotan ya. Ini copotan original ya. Kita pasang saja di sini. Rp7.000, lem T8.000 bisa ya. Buat lem LCD bisa. Jadi untuk pemasangan fleksibel ini ya, N81 supaya mudah. Jadi masangnya tuh jangan ke posisi tertutup begini ya, susah. Karena bagian fleksibel sini pendek. Jadi supaya dia gampang ditempel. Jadi di setting dulu ya ke bawah. Nah, dia agak panjang. Lalu kita pasang. Jadi mudah ya memasangnya, tinggal jadi jari bisa masuk ya, seperti itu ya. Renggangnya jauh jadi jari bisa masuk. Kalau di sliding begini dia otomatis pendek tuh, hanya segini jaraknya, tidak bisa. Kalau dipasangin robek, fleksibel, kelingking saja tidak masuk ya. Nah, nggak bisa nekan.
Kalau pakai pinset agak ribet masangnya. Oke, kita lanjut. Kalau untuk fleksibel tombol tinggal tekan begini, truk, udah langsung masuk otomatis ya. Yang penting dipasin dulu ke soketnya. Oke, untuk pemasangan tombol navigasi depan harus ditambahin lem ya. Jadi kalau ditempel aja dia nggak bakal nempel ya. Lem seperti ini, lem LCD bisa ya. T7000 di pinggiran sini ya. Pinggirannya tuh seperti ini. Ya, di pinggirannya saja seperti ini ya. Ya, di bagian pinggir seperti ini ya. Di kelilingnya gitu. Langsung kita pasang. Biasanya kalau KW, casing KW itu susah presisi ya, susah, tidak bisa rapat. Beda dengan yang ori, dia masih ada renggang sedikit seperti ini ya. Dan setelah itu kita karetin ya, dikaretin seperti ini, harus dilem LCD ya, bagian pinggir-pinggir navigasinya. Tapi saya tidak jamin ya bisa rapat seperti yang originalnya, soalnya beda. Antara KW itu dia lebih tipis daripada original, jadi papan tombolnya ini lebih tebal original ya daripada yang KW. KW tipis, terlalu tipis, jadi ditempel sampai rata, tidak mau rapat nih. Untuk baterainya saya BP6 6MT nya itu nggak punya ya. Kalau ada stoknya BP6 6MT, saya ganti ini baterai 5M nya. Ini bukan baterai buat N81 ya, sebenarnya BP6MT, baterainya Nokia N81. Wah, ternyata tombolnya bisa ya, tombolnya bisa semua. Oke, sip. Terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.